Di video channel Spiritual Journey Indonesia kali ini, kita akan merenungkan salah satu perumpamaan paling menggugah dari Yesus. Sebuah kisah yang pertama kali saya dengar di sekolah minggu, tahun 1987. Dan hingga hari ini, kisah itu tetap hidup dalam hati saya. Yesus berkata, ada seseorang yang sedang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko. Ia diserang oleh perampok, dipukul, dilucuti, dan ditinggalkan hampir mati. Seorang imam lewat. Ia melihat korban, tapi tidak menolong. Kemudian datang seorang Lewi. Ia pun melihat, tetapi memilih pergi. Namun, datanglah seorang Samaria. Orang yang secara sosial dan agama dianggap rendah, dicurigai, bahkan dibenci oleh orang Yahudi. Tetapi justru dialah yang berhenti. Ia mendekat. Ia merasa kasihan. Ia membalut luka korban, mengangkat tubuhnya yang berdarah, dan membawanya ke penginapan. Bukan hanya itu, ia juga membayar 2 keping uang perak dan berkata kepada pemilik penginapan, "Rawatlah dia. Jika biayanya lebih dari ini, aku akan menggantinya saat aku kembali." Dan sejak remaja saya bertanya-tanya, siapa orang Lewi itu? Siapa orang Samaria? Siapa ahli Taurat? Berapa kurs 2 dinar bila dikonversi ke rupiah di hari ini? Pertanyaan-pertanyaan itu mungkin terdengar sederhana, tapi saat saya tumbuh dewasa, saya menemukan makna yang lebih dalam. 2 dinar, 2 hari upah kerja harian pada zaman itu. Jika diterjemahkan ke hari ini, nilainya sekitar 300.000 rupiah. Itu cukup untuk membayar beberapa malam penginapan sederhana, makanan, dan perawatan luka. Perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko sendiri merupakan jalur sejauh sekitar 27 km, curam, sunyi, dan sering terjadi perampokan. Orang-orang Yahudi zaman itu mengenalnya sebagai jalur berbahaya. Yesus tidak memilih jalur ini secara kebetulan. Ia menjadikan tempat ini sebagai panggung perumpamaannya. Karena di tempat seperti inilah kasih sejati diuji, bukan di tempat aman. Secara geografis, wilayah Palestina pada zaman Yesus terbagi menjadi 3. 1. Galilea di utara, kampung, nelayan, dan kota-kota kecil. 2. Samaria di tengah, wilayah yang sering dihindari orang Yahudi. 3. Yudea di selatan, pusat kekuasaan dan tempat berdirinya Bait Allah di Yerusalem. Nah, wilayah ini beriklim Mediterania, musim panas kering dan panas, musim dingin sejuk dan basah. Bentang alam mencakup padang gurun, pegunungan, dan lembah subur seperti lembah Yordan. Laut Galilea dan sungai Yordan menjadi pusat ekonomi didominasi perikanan, pertanian, juga spiritual atau tempat baptisan. Tipologi orang-orang di zaman itu terdiri dari rabi atau guru Taurat. Kelompok Farisi adalah kelompok religius yang sangat taat hukum Taurat dan tradisi lisan. Ahli Taurat, penafsir, dan penulis hukum Musa. Orang Lewi suku khusus pelayan Bait Allah. Orang Lewi dianggap suci, menjadi simbol formalitas agama. Orang Samaria, bangsa campuran yang dipandang rendah oleh orang Yahudi. Selain di atas, ada juga kelompok Saduki, lalu kelompok imam dan imam besar. Ketegangan antara orang Yahudi dan orang Samaria sudah berlangsung lama, sejak kerajaan Israel terpecah setelah masa Salomo, dan diperburuk oleh penjajahan Asyur yang mengakibatkan kawin campur. Orang Samaria dianggap tidak murni secara hukum Taurat. Namun dalam perumpamaan ini, Yesus sengaja menjadikan orang Samaria sebagai tokoh utama. Dia menunjukkan bahwa kasih tidak tergantung pada ras, agama, atau status sosial. Gereja mula-mula memahami perumpamaan ini bukan sekadar cerita moral, melainkan pengajaran kasih radikal di tengah masyarakat yang penuh diskriminasi dan batas etnis. Filsuf humanis seperti Albert Schweitzer, peraih Nobel Perdamaian 1952, menganggap perumpamaan ini sebagai model etika universal. Kasih yang melampaui hukum dan agama. Dalam dunia modern, muncul istilah Good Samaritan Law, yaitu hukum yang melindungi orang yang menolong sesamanya dalam keadaan darurat. Konsep ini langsung terinspirasi dari kisah Yesus. Pandangan akademik modern juga melihat kisah ini secara kontekstual. Para penafsir kontemporer menyatakan bahwa Yesus sedang menantang sistem sosial yang memisahkan antara yang kudus dan yang najis, antara kami dan mereka. Dalam penelitian antropologi dan sosiologi, kisah ini dianggap sebagai narasi transformatif yang mendorong orang untuk memandang musuh sebagai saudara
Yesus hadir bukan untuk menambah sekat, tetapi untuk melampauinya dengan kasih. Ia tidak mengajar dengan debat atau hukum kaku, tetapi dengan cerita. Karena hati tidak bisa dipaksa, hati hanya bisa disentuh. Kita kembali kepada pesan penting oleh Yesus sedang mengajar. Kasih sejati tidak diukur dari siapa yang kau hormati, tapi dari siapa yang kau tolong. Kasih dalam perumpamaan ini tidak banyak bicara. Kasih itu berhenti. Kasih itu mengobati. Kasih itu mengangkat. Kasih itu membayar, menanggung, dan tidak menuntut balasan. Maka hari ini Yesus bertanya padaku dan padamu, siapakah sesamamu? Jawaban Yesus sangat jelas. Sesama bukan soal siapa yang satu iman, satu etnis, atau satu pandangan, tapi siapa yang membutuhkan kasih-Mu. Dalam perjalanan hidup, kita semua pernah menjadi orang yang terluka, orang yang tak peduli. Tapi Yesus memanggil kita untuk menjadi orang yang berhenti dan menolong. Dunia hari ini tidak kekurangan orang pandai, tapi dunia kekurangan orang yang peduli. Yesus tidak hanya memanggil kita untuk tahu kebenaran, tapi untuk menghidupi kasih. Kasih yang berani turun dari pelana, mendekat pada luka sesama, dan menjadi jawaban. Surat Rasul Paulus kepada Timotius mengingatkan kehidupan orang Kristen yang semakin merosot dalam 2 Timotius 3:1-9. Gereja diingatkan, mereka pengikut Kristus tetapi tidak mempercayai firman Tuhan. Kasih yang makin dingin, banyak orang Kristen yang kehilangan kasih yang mula-mula. Kasih yang dingin berarti tidak bergairah, tidak aktif, dan tidak berbuah nyata, baik kepada Allah maupun sesama. Dari kisah perumpamaan orang Samaria yang baik, pesan yang kuat adalah, kasih sejati bukan soal berapa besar yang kamu beri, tapi sejauh mana kamu bersedia ikut memulihkan hidup orang lain. Tindakan orang Samaria bukan sekadar belas kasih spontan, tetapi komitmen penuh terhadap pemulihan sesamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk belajar melalui firman-Mu yang hidup dan menuntun. Kiranya melalui video ini, Engkau berkenan menyentuh hati kami, menggugah jiwa kami untuk semakin mengasihi-Mu, dengan mewujudkan kasih itu dalam hubungan kami dengan sesama. Jadikanlah kami bukan hanya pendengar, tetapi pelaku firman-Mu yang setia, yang menjadi terang di tengah dunia yang gelap, tempat di mana masih banyak manusia terpisah satu dengan yang lain. Ampunilah kami, ya Tuhan, atas segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas keselamatan dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Amin. Akhir video ini, saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang dalam kepada Romo Widayat, SJ, yang menyalakan api filsafat perumpamaan dalam benak saya. Dan Pendeta Bambang Sumbodo, yang menunjukkan cara menghidupi kasih, bukan hanya mengkhotbahkannya. Terima kasih saudara semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Ikuti terus channel Spiritual Journey Indonesia. Jangan lupa subscribe. Tuliskan juga komentarmu agar bisa saling terhubung dan saling menguatkan di dalam iman kepada Kristus. Ikuti channel Spiritual Journey Indonesia di YouTube. Kesaksian hidup, refleksi rohani, dan inspirasi harian. Klik sekarang YouTube, Tom Spiritual Journey Indonesia. Spiritual Journey Indonesia. Kesaksian hidup, refleksi rohani, dan inspirasi harian.